Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه La haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah, marilah kita tak henti-hentinya senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga malam hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan kajian kitab Al-Kabair. Pinun sewu, tadi saya ngambil kitabnya salah. Tadi mau berangkat ada tamu jadi agak buru-buru, jadi ini pakai HP nih ngaji nih. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Al-kabiratul isruna al-qimar, dosa besar yang ke-20 yaitu judi. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, rijsun min amali syaitan, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Innama yuridu syaitanu ay yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Fahal antum muntahun, maka tidakkah kamu mau berhenti? Ayat ini merupakan ayat terakhir yang turun tentang khamr. Ya, dulu pernah saya sampaikan ya, tahapan-tahapan ayat Al-Quran yang melarang khamr, ya, ada 4 kali, 4 tahapan, dan ini adalah ayat yang terakhir yang yang melarang khamr secara mutlak. Dan di ayat ini juga disinggung tentang
judi. Wal maisir wal qimar bi ayyi naw'in kana. Maisir bahasa Al-Qur'annya maisir, bahasa sehari-harinya qimar. Judi, yaitu judi dengan berbagai bentuknya, berbagai caranya, bentuk apapun, dengan cara bagaimanapun. Maisir atau qimar adalah perbuatan dosa besar. Nardin aw syatranjin aw fususin aw ka'abin aw jawzin aw bidin aw hasan aw ghairi dzalik. Wa huwa min akli amwalin nasi bil batil alladzina Allahu anhu. Baik menggunakan dadu, menggunakan catur, menggunakan kartu gaple, dan sekarang ini malah namanya orang yang suka judi itu apapun bisa dijadikan sarana judi. Misalnya mendung, benda mendung jadi sarana untuk judi. Ini nanti hujan apa enggak? Jadi hujan apa tidak? Kalau hujan nanti hujannya deres apa gerimis saja. Nah, seperti itu ya. Bahkan di pinggir jalan pun bisa jadi apa? Bisa berjudi. Ini yang lewat pertama kali mobil apa motor. Ya. Kalau mobil apa? Bahkan kalau menggunakan buah atau menggunakan telur, menggunakan kerikil, semua sarana apapun, kalau bentuknya judi tetap diharamkan dan termasuk dosa besar, dan itu termasuk min akli amwalin nasi bil batil, termasuk makan harta orang lain dengan cara yang batil, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Makan harta dari orang lain kalau dengan cara misalnya bekerja kemudian dapat upah, tidak apa-apa. Jadi yang dengan cara yang tidak dibenarkan baik menurut syariat maupun menurut adat, ini termasuk judi. Wa dakhilun fi qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumil qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang membelanjakan atau mengelola harta Allah, harta yang mestinya untuk kepentingan agama Allah, bighairi haqqin, atau harta yang diberikan oleh Allah, harta yang bukan dari Allah ya, harta yang diberikan oleh Allah dengan cara yang tidak benar, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat. Wa fi sahihil Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala li sahibihi ta'al uqamiruk falyatasaddaq. Di dalam kitab Sahih Bukhari, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berkata kepada temannya, sini yuk kita berjudi, kemari kita yuk berjudi, cuma gitu aja mengajak judi, falyatasaddaq, maka hendaklah dia bersedekah. Hanya ngajak judi ini harus ditebus dengan harus membayar kafarah, yaitu dengan bersedekah. Fa idza kana mujarradul qawli yujibul kafarah aw sedekah fama dhannuka bil fi'li. Kalau hanya ngucap saja, hanya mengajak aja, walaupun ini hanya bercanda, hanya pura-pura ngajak temannya untuk berjudi aja, harus harus membayar kafarah dengan sedekah, maka bagaimana kalau benar-benar berjudi?
Ikhtalafa al-ulama'u fi an-narti wasyatranji idza khalaya an rahnin ittafaqu ala tahrimil la'ibi bin nardi lima sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man la'iba bin nardi syir fa ka'annama sabagha yatahu fi lahmil khinzir wa damih. Para ulama berselisih pendapat, berbeda pendapat mengenai permainan game dengan menggunakan dadu atau catur. Apabila permainan itu tanpa ada taruhannya, main biasa, ya cuma dolanan, lotek, ya, nggak ada taruhan uangnya, dadu atau catur. Para ulama bersepakat tentang haramnya bermain dadu walaupun tanpa taruhan uang. Karena yaitu berdasarkan hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang bermain dengan dadu maka seakan-akan dia telah melumuri tangannya, memasukkan tangannya, mengotori tangannya dengan daging babi dan darah babi. Saya ulangi lagi, siapa yang bermain dengan dadu seakan-akan dia telah mengotori atau melumuri tangannya di daging babi dan darah babi. Hadis riwayat Imam Muslim sahih, ya. Kemudian dalam hadis yang lain, man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulah. Siapa yang bermain dadu maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, al-la'ibu bin nardi qimarun kaduni biwadkil khinzir. Bermain dengan dadu adalah judi. Orang yang bermain dadu seperti orang yang memakai minyakan rambut dengan darah babi atau dengan lemak babi. Nah, dari dua hadis dan pendapat Ibnu Umar ini, maka para ulama bersepakat bermain dadu walaupun tanpa taruhan tetap diharamkan. Wa amma syatranju fa aktsarul ulama ala tahrimil la'ibi biha sawa'un kana biranin aw bi ghairihi. Amma ar-rahnu fa huwa qimarun bila khilaf. Sedangkan bermain catur, mayoritas ulama mengharamkannya. Mayoritas ulama mengharamkannya bermain catur, baik menggunakan taruhan maupun tanpa taruhan. Kalau menggunakan taruhan berarti termasuk judi. Ya, kalau tidak tanpa taruhan, tanpa uang, ini bermain biasa, tapi tetap sebagai mayoritas ulama mengharamkannya. Wa amal kalamu idza khala 'anil rahni fa huwa aidan qimarun haramun 'inda ulama. Kalau tanpa taruhan, permainan catur juga sama, termasuk judi yang haram menurut mayoritas ulama. Tapi diriwayatkan dari Imam Syafi'i, beliau berpendapat idza kana fi khalwatin walam yushghil an wajibin wala an sholatin fi waqtiha. Nah, Imam Syafi'i memperbolehkan bermain catur, tapi permainannya harus di tempat yang sepi dan tidak mengganggu kewajiban dan tidak mengganggu sholatnya di awal waktu.
Jadi begitu ada azan langsung ditinggalkan caturnya, tidak apa-apa. Tapi kalau masih penasaran, saya dibarne dulu, ya, dibarke sik cature, engko nak bar lagi sholat. Ini menurut Imam Syafi'i juga tidak boleh. Wa su'ila Nawawi rahimahullah anil la'ibi bisyatranji aharamun am jaiz? Fa ajaba rahimahullah huwa haramun inda aktsari ahli ilmi. Wa su'ila aidan rahimahullah an la'ibil syatranji hal huwa yajuzu am la wa hal yasamul la'ibu biha am la? Ajaba rahimahullah in fawwata bihi salatan an waqtiha aw la'iba biha ala iwadin fa huwa haramun wa illa fa makruhun inda Syafi'i wa haramun inda ghairihi. Wa hadha kalamun Nawawi fi fatawihi. Imam Nawawi itu dalam mazhab Syafi'i merupakan ulama nomor 1, yang ulama paling senior di mazhab Syafi'i. Beliau ditanya tentang bermain catur. Apakah bermain catur itu haram atau boleh? Beliau menjawab, bermain catur hukumnya haram menurut mayoritas ulama. Kemudian beliau juga pernah ditanya tentang permainan catur boleh apa tidak, pemainnya dosa apa tidak. Beliau menjawab, kalau permainan caturnya sampai menyebabkan sholatnya lewat, ya, sholatnya terlewatkan dari waktunya, atau permainan caturnya menggunakan taruhan, maka hukumnya haram. Kalau tidak, hukumnya makruh menurut Imam Syafi'i. Tanpa taruhan dan tidak sampai menyebabkan meninggalkan sholat, hukumnya hanya makruh. Tapi makruh juga namanya makruh itu apa artinya? Makruh itu dibenci. Ya, oleh catur menjadi apa? Jenis olahraga otak. Ini pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Fatawinya. Wa dalilu ala tahrimihi ala qauli aktsarin fi qaulillahi ta'ala hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri ila qauli wa antastaqsimu bil azlam. Qala Sufyan wa Waqi' ibnul Jarrah ya asyatranju. Di dalam ayat hurrimat 'alaikumul maitatu, surah Al-Maidah ayat berapa ini, ayat 3, diharamkan atas kamu bangkai, darah, walhamul khinzir, daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, wal munkhaniqatu, dan bangkai hewan yang mati karena tercekik, wal mauqudatu, hewan yang mati karena dipukul, wal mutaradiyatu, yang karena jatuh, wan natihatu, mati karena diseruduk temannya atau binatang lain, wa ma akalas sab'u, dan binatang yang mati karena dimakan oleh binatang buas, illa ma dzakitum, kecuali yang sempat kamu sembelih, wa ma dzubiha 'ala nusubi, dan diharamkan pula hewan yang disembelih untuk berhala, wa antastaqsimu bil azlam, dan dengan mengundi nasib dengan azlam. Azlam ini ada yang mengartikan dengan anak panah, tetapi Imam Sufyan dan Imam Waqi' ibnul Jarrah mengatakan al-azlam dimaksud adalah catur. Jadi mengundi nasib
dengan catur. Kalau dia nasibnya mujur dapat uang banyak, kalau lagi naas ya kehilangan uang banyak. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu asyatranju maisirul a'ajimi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu berkata, catur itu permainan judinya orang-orang ajam, orang-orang non Arab. Di ajam itu orang-orang non Arab atau orang-orang kampung. Umar radhiyallahu anhu ala qaumin yalabuna biha wa qala ma hadhihi tamathirul lati antum laha akifun. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah melewati sekelompok orang yang sedang main catur. Beliau menegur mereka, apa ini berhala-berhala yang kalian menekuninya, mengibadahinya. Dia orang bermain catur dianggap oleh Sayyidina Ali seperti menyembah berhala. Kemudian beliau melanjutkan, la ayyamassa ahadukum jamran hatta yatfa khairun lahu min ayyamassaha. Sungguh seandainya salah seorang di antara kamu memegang bara api sampai tangannya melepuh, lebih baik baginya daripada bermain catur. Bukan bermain lebih baik daripada menyentuh catur, menyentuh tok. Lebih baik menyentuh bara api sampai tangannya melepuh daripada menyentuh catur. Kemudian beliau melanjutkan, wallahi li ghairi hadza khuliqtum. Demi Allah kalian diciptakan bukan untuk ini, bukan untuk bermain catur, tapi untuk beribadah pada Allah. Wa qala aidan radhiyallahu anhu sahibus syatranji akdzabun nas yaqulu ahaduhum qutiltu wa ma qutila wa mata wa ma mata. Sayyidina Ali juga mengatakan orang yang bermain catur adalah manusia yang paling bohong, paling dusta, ya, karena dia mengatakan begitu kalah, waduh mati aku, padahal dia nggak mati. Nah kalau dia yang menang, iya mati kowe, padahal temannya tidak mati. Kalau nggak mati dibilang mati, masuk akdzabun nas, dia bohong, paling bohongnya manusia. Wa qala Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu la yal'abu bisyatranji illa khati'un. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Musa al-Asy'ari mengatakan tidak mau bermain catur kecuali orang yang bersalah, orang yang berbuat dosa. Kemudian seorang ulama yang bernama Ishaq bin Rahawayh ditanya, atara fil la'ibi bisyatranji ba'sun, apakah menurut panjenengan bermain catur itu ada bahayanya? Beliau menjawab, al ba'su kulluhu fihi, semua bahaya terdapat pada permainan catur. Kemudian dikatakan, inna ala thugur yal'abuna biha li ajlil harbi, orang-orang yang menjaga, para penjaga perbatasan antar negara, terutama negara Islam dengan negara kafir, mereka biasanya bermain catur untuk latihan perang, pakai catur. Imam Ishaq bin Rahawayh menjawab, huwa fujurun, ya walaupun yang melakukannya ini para penjaga perbatasan untuk berlatih perang, tetap saja permainan catur merupakan termasuk maksiat, perbuatan maksiat. Imam
Al-Qurazi ditanya tentang permainan catur, beliau menjawab, adna ma yakunu fiha annal la'iba biha yu'radu yaumil qiyamah aw qala yusharu yaumil qiyamah ma'a ashabil batil. Paling ringan ya, paling ringan pemain catur itu nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang ahli batil, orang-orang yang suka berbuat kebatilan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu waliya malan liyatimin fawajada fi tirkati walidil yatimi fa ahraqaha. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau menanggung atau mengurusi anak yatim, mengurus harta milik anak yatim. Nah, ternyata di antara harta anak yatim ini ada ada caturnya, peninggalan orang tuanya, catur. Kemudian oleh Ibnu Abbas catur tadi dibakar. Walau kana laibu biha halalan lama jazalahu ayyuhriquha liqauniha mal yatim. Seandainya bermain catur itu diperbolehkan, maka tidak mungkin Ibnu Abbas membakarnya, karena itu termasuk harta anak yatim. Walakin lama kana laibu biha haraman ahraqaha fatakunu min jinsil khamri. Tetapi ketika beliau berpendapat bahwa bermain catur itu bermain catur itu tidak halal, maka beliau membakarnya. Jadi di sini catur sama dengan khamr. Ya, kalau di antara harta anak yatim peninggalan orang tuanya ada khamrnya, maka wajib ditumpahkan khamr itu. Wa rawa Abu Bakr al-Ajuri bi isnadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza marartum biha ulai alladzina yal'abuna bi hadhihi al-azlam an-narti wa syatranji wa ma kana min al-lahwi fala tusallimu alaihim fa innahum idza ijtama'u wa akabu 'alaiha ja'ahum syaitanu bi junudihi fahdaqa bihim. Diriwayatkan oleh Abu Bakar al-Ajuri dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melewati orang-orang yang bermain dengan azlam ini tadi, yaitu dengan dadu atau catur, wa maka minal hawi, atau bermain apa saja yang bisa melalaikan malaikat untuk berzikir pada Allah, fala tusallimu alaihim, maka janganlah kalian memberi salam padanya, jangan ucapkan salam kepada mereka, karena ketika mereka berkumpul dan mereka telah menekuni, ya, sudah menjadi kebiasaan hampir tiap hari mereka main catur atau main dadu, ketika mereka berkumpul datanglah setan dengan pasukannya, lalu setan-setan itu mengelilingi mereka. Ketika ada salah satu dari mereka pergi, maka setan akan memalingkan pandangannya dari dadu atau catur tersebut, karena sudah dikepung oleh setan dan para pasukannya tadi. Fala yazaluna yal'abun hatta yatafarraqu kal kilab
ijtama'at ala jifatin fa akalat minha hatta marat butunaha tsumma tafarraqat. Mereka akan selalu bermain sampai akhirnya mereka berpisah seperti anjing-anjing yang bersama-sama mengerumuni bangkai. Ketika mereka sudah kenyang, anjing-anjing itu kenyang, maka anjing-anjing itu akan meninggalkan bangkai-bangkai tersebut. Wa li'annahum yakdzibuna 'alaiha fa yaquluna syahmat. Dan karena mereka berbohong atas permainan dadu dan caturnya tadi. Mereka mengatakan, iya kamu mati kok, padahal masih hidup temannya. Wa qala Mujahid ma min mayyitin yamutu illa muthira lahu julusahu alladzina kana yujalisuhum. Imam Mujahid mengatakan orang yang meninggal ya, itu pasti nanti akan dibayangkan, diilustrasikan seakan-akan di kiri kanannya ada teman-teman yang biasa kumpul bersama. Faqadara rajulun mimman kana bisyatranji faqila lahu qul la ilaha illallah faqala syahid tsumma mata. Maka ada seorang yang menghadapi kematian sakaratul maut, dia sering main catur, kemudian dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah, dia menjawab selamat tinggal, lalu dia meninggal, mati, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Faghuliba ala lisanihi ma kana ya'taduhu hala hayatihi fil la'ibi, sehingga lisannya akan terucap dari lisannya apa yang biasa diucapkan sehari-hari ketika main catur. Demikian pula ketika seseorang ini ahli zikir, ya, ahli selalu datang di majelis ta'lim, majelis pengajian, insyaallah nanti ketika dia sakaratul maut yang diingat adalah kajian-kajiannya dan zikir-zikir yang biasa dia ucapkan. Wa hadza kama jaa fi insanin akhar mimman kana yujalisu syarrabal khamri innahu hina hadirahul maut faja'ahu insanun yulaqinuhu syahadah faqala lahu ishrab wasqini tsumma mata. Ada juga peristiwa yang lain, seseorang yang menghadapi kematian dan orang ini biasa berkumpul dengan orang-orang yang mau minum khamr. Ketika ditalkin, dituntun untuk membaca kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia malah menjawab ishrab baskini, minum dan kasih aku minum sebagian minuman. Kan macam la ilaha illallah, minumlah, kamu minum dulu, nanti aku sisamu. Wala haula wala quwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Wa hadza kama jaa fi hadisin marwiyin yamutu kullu insan ala ma 'asha 'alaihi wa yub'atsu ala ma mata 'alaihi. Dan ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap manusia meninggalnya akan sesuai dengan keadaan selama dia hidup. Seseorang atau manusia akan meninggal sesuai dengan keadaannya atau kebiasaannya waktu dia masih hidup, dan nanti akan dibangkitkan dari kubur sesuai dengan waktu dia meninggal dunia. Fa nasallallahu ta'ala al-mannan bi fadlihi an yatawaffana muslimin la mubaddilin wa la mughayyirin
wala dhalin wala zaiqin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan Islam, ya, tidak merubah dan tidak sesat, ya, dan semoga kita diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ya, demikian kajian malam hari ini, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjauhkan sejauh-jauhnya kita semuanya dari segala bentuk dosa-dosa besar, yang baik yang sudah kita bahas maupun yang belum, ya. Jumlahnya sudah 70 lebih dosa besar. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang bertanya, monggo. Nggak ada? Udah jam 8 ya. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.